Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami fenomena alam yang menakjubkan sekaligus misterius. Petir menyambar, sinar gamma meledak, rahasia kosmik di balik kilat. Bayangkan kilatan petir yang kita lihat saat badai ternyata bukan hanya cahaya biasa, tetapi juga memicu ledakan sinar gamma, radiasi terkuat di alam semesta, yang biasanya hanya ditemukan di luar angkasa. Bagaimana petir di bumi bisa menghasilkan energi sekuat itu? Dan apa artinya bagi kita? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan ini, tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk mengungkap hubungan antara petir di bumi dan ledakan kosmik? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas bagaimana petir menghasilkan sinar gamma, mengapa fenomena ini penting untuk ilmu pengetahuan, dan apa implikasinya bagi kehidupan di bumi. Dari badai di atmosfer hingga misteri alam semesta, ini adalah cerita tentang kekuatan alam yang luar biasa. Ayo, kita mulai. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu tahu dulu apa itu petir dan sinar gamma. Petir adalah pelepasan listrik raksasa di atmosfer, yang terjadi ketika muatan listrik di awan bertabrakan dengan muatan di awan lain, atau di permukaan bumi. Kilatan petir yang kita lihat adalah hasil dari energi listrik yang sangat besar, mencapai jutaan volt, yang memanaskan udara hingga 30.000 derajat Celcius, 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Tapi, yang membuat para ilmuwan tercengang adalah penemuan bahwa petir juga menghasilkan sinar gamma, radiasi berenergi tinggi, yang biasanya dikaitkan dengan peristiwa kosmik seperti ledakan bintang atau lubang hitam. Sinar gamma adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang sangat kuat, mampu menembus material padat dan bahkan merusak sel hidup jika dosisnya cukup besar. Penemuan ini dimulai pada 1990-an, ketika satelit yang dirancang untuk mendeteksi sinar gamma dari luar angkasa justru menangkap ledakan sinar gamma dari badai petir di bumi. Fenomena ini disebut terrestrial gamma ray flashes, TGFs, atau kilatan sinar gamma terestrial. TGFs adalah ledakan sinar gamma yang sangat singkat, berlangsung hanya beberapa milidetik, tetapi memiliki energi yang luar biasa. Bagaimana petir bisa menghasilkan sinar gamma? Ketika petir menyambar, elektron-elektron di atmosfer dipercepat hingga kecepatan mendekati cahaya oleh medan listrik yang kuat. Elektron-elektron ini bertabrakan dengan molekul udara, menghasilkan sinar gamma melalui proses yang disebut Bremsstrahlung, radiasi pengereman. Proses ini mirip dengan apa yang terjadi di dalam akselerator partikel, tetapi terjadi secara alami di awan badai. Yang lebih menarik, TGF sering terjadi di badai tropis, seperti di Indonesia, yang memiliki aktivitas petir sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah kejadian langka, melainkan bagian dari dinamika atmosfer bumi, yang belum sepenuhnya kita pahami. Penemuan bahwa petir menghasilkan sinar gamma adalah terobosan besar dalam ilmu pengetahuan. Mari kita lihat mengapa fenomena ini begitu penting dan bagaimana ilmuwan mempelajarinya. TGFs menunjukkan bahwa bumi memiliki laboratorium fisika alami di atmosfernya. Proses yang menghasilkan sinar gamma melibatkan interaksi partikel berenergi tinggi, mirip dengan yang terjadi di bintang neutron atau ledakan supernova. Dengan mempelajari TGFs, ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang fisika partikel tanpa harus pergi ke luar angkasa. Salah satu misteri terbesar adalah bagaimana elektron bisa dipercepat hingga kecepatan mendekati cahaya dalam waktu yang sangat singkat. Medan listrik di dalam awan badai ternyata cukup kuat untuk menciptakan kaskad elektron, di mana satu elektron yang dipercepat menghasilkan lebih banyak elektron, yang kemudian menghasilkan sinar gamma. Proses ini juga menghasilkan antimateri, tepatnya positron, yang merupakan partikel kembaran elektron dengan muatan positif. Ini menunjukkan bahwa petir tidak hanya indah, tetapi juga merupakan fenomena kosmik di bumi. Ilmuwan menggunakan berbagai alat untuk mempelajari TGFs. Satelit seperti Fermi Gamma Ray Space Telescope dan Agile telah mendeteksi ribuan TGFs sejak 1990-an. Di darat, detektor sinar gamma ditempatkan di wilayah dengan aktivitas petir tinggi, seperti di Karibia atau Asia Tenggara.
Pesawat khusus juga digunakan untuk terbang mendekati badai, mengukur radiasi dan medan listrik secara langsung. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa TGV lebih umum dari yang kita duga. Bahkan, setiap badai besar kemungkinan menghasilkan beberapa kilatan sinar gamma, meskipun hanya sedikit yang terdeteksi karena durasinya sangat singkat. Ini membuat para ilmuwan bertanya, seberapa besar peran TGVs dalam dinamika atmosfer bumi? TGVs juga memiliki implikasi untuk iklim. Petir adalah bagian penting dari siklus nitrogen bumi, karena kilat menghasilkan nitrogen oksida yang memengaruhi kimia atmosfer. Sinar gamma dari TGVs mungkin juga memengaruhi pembentukan awan atau reaksi kimia di lapisan ozon. Memahami TGVs bisa membantu kita memprediksi dampak perubahan iklim pada aktivitas petir, terutama karena badai diperkirakan akan semakin intens akibat pemanasan global. Sinar gamma dari petir bukan hanya menarik secara ilmiah, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi kehidupan di bumi. Mari kita jelajahi beberapa implikasinya. Sinar gamma adalah radiasi berenergi tinggi yang bisa berbahaya bagi makhluk hidup. Namun, TGVs terjadi di ketinggian 10 hingga 20 km di atmosfer, sehingga radiasinya biasanya tidak mencapai permukaan bumi. Tapi, ada kekhawatiran bagi penumpang pesawat yang terbang di dekat badai. Penelitian menunjukkan bahwa dosis radiasi dari TGVs cukup kecil, setara dengan beberapa röntgen medis, tetapi paparan berulang bagi pilot atau kru pesawat bisa menjadi masalah jangka panjang. Selain itu, TGVs menghasilkan positron, yang bisa berinteraksi dengan materi di atmosfer dan menghasilkan reaksi berantai. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah TGVs bisa memengaruhi kesehatan manusia secara tidak langsung, misalnya melalui perubahan kimia atmosfer? Para ilmuwan masih meneliti hal ini. TGVs juga bisa mengganggu teknologi. Sinar gamma dan elektron berenergi tinggi dapat merusak komponen elektronik di satelit, pesawat, atau bahkan infrastruktur di darat. Misalnya, satelit komunikasi yang terpapar TGVs berisiko mengalami gangguan atau kerusakan. Di era modern, di mana kita bergantung pada teknologi untuk komunikasi, navigasi, dan perakiraan cuaca, memahami TGVs penting untuk melindungi infrastruktur kita. TGVs sering terjadi di badai tropis yang kuat, seperti topan atau siklon. Di Indonesia, yang memiliki salah satu tingkat aktivitas petir tertinggi di dunia, TGVs kemungkinan besar sering terjadi. Ini menunjukkan bahwa wilayah tropis adalah hotspot untuk fenomena ini. Dengan meningkatnya intensitas badai akibat perubahan iklim, TGVs mungkin akan semakin sering meningkatkan risiko bagi penerbangan dan teknologi. Dari sudut pandang antropologi, petir selalu memiliki makna budaya. Di banyak budaya, petir dianggap sebagai kekuatan dewa atau tanda dari alam. Penemuan bahwa petir menghasilkan sinar gamma menambah lapisan baru pada persepsi ini, menghubungkan fenomena alam sehari-hari dengan proses kosmik. Ini mengingatkan kita bahwa manusia selalu berusaha memahami alam, dari mitos kuno hingga ilmu modern. Meski banyak yang telah dipelajari, TGVs masih menyimpan banyak misteri. Pertama, seberapa sering TGVs terjadi? Karena durasinya sangat singkat, banyak kilatan mungkin tidak terdeteksi. Kedua, apakah semua jenis petir menghasilkan sinar gamma, atau hanya petir tertentu? Ketiga, bagaimana TGVs memengaruhi lapisan atmosfer atas, seperti ionosfer, yang penting untuk komunikasi radio? Ada juga kontroversi. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa TGVs mungkin lebih berbahaya daripada yang kita kira, terutama bagi penerbangan. Yang lain percaya bahwa dampaknya minimal, dan fokus harus diarahkan pada manfaat ilmiahnya, seperti memahami fisika partikel. Selain itu, ada spekulasi bahwa TGVs bisa terkait dengan fenomena misterius lain, seperti red sprites atau blue jets, kilatan cahaya aneh yang muncul di atas awan badai. Penemuan TGVs juga memicu imajinasi publik. Beberapa orang mengaitkannya dengan teori konspirasi, seperti senjata cuaca atau aktivitas luar angkasa. Meski ini tidak berdasar, reaksi ini menunjukkan betapa fenomena ini menangkap rasa ingin tahu manusia. Apa yang bisa kita pelajari dari petir dan sinar gamma? Pertama, fenomena ini menunjukkan betapa kompleksnya bumi. Petir, yang kita anggap sederhana, ternyata menghasilkan proses kosmik di atmosfer kita. Ini mengingatkan kita bahwa planet kita adalah sistem dinamis yang penuh kejutan. Kedua,
Penelitian tentang TGFs bisa membawa terobosan ilmiah. Dengan memahami bagaimana elektron dipercepat di atmosfer, kita bisa mengembangkan teknologi baru, seperti detektor radiasi yang lebih sensitif, atau sistem perlindungan untuk satelit. Ini juga bisa membantu kita memahami proses serupa di luar angkasa, seperti di sekitar lubang hitam. Ketiga, TGFS adalah pengingat bahwa perubahan iklim akan memengaruhi fenomena alam seperti petir. Dengan badai yang semakin intens, kita perlu mempersiapkan diri untuk dampak TGFS pada penerbangan, teknologi, dan lingkungan. Ini berarti investasi dalam penelitian, sistem peringatan dini, dan teknologi tahan radiasi. Terakhir, dari perspektif antropologi, TGFs mengajarkan kita untuk tetap rendah hati di hadapan alam. Petir, yang telah memukau manusia selama ribuan tahun, ternyata menyimpan rahasia kosmik. Ini adalah undangan untuk terus menjelajahi, belajar, dan menghormati kekuatan alam. Itu tadi perjalanan kita mengungkap rahasia petir dan sinar gamma, dari kilatan di badai hingga ledakan kosmik di atmosfer. Fenomena ini menunjukkan betapa luar biasanya planet kita. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang petir dan sinar gamma? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.